Gu Yuan, aku tanya sekali lagi. Yakin nih? Kalau kamu masuk, kita selesai selamanya. 3 tahun. Aku pernah hambur-hambur, pakai yang bukan aku, ambil yang bukan punya aku. Mobil, rumah, tabungan. Mana yang punya aku? Kamu? Masuk. Selesaikan. Kita sama-sama bebas. Hei nak, berantem sama istri? Biasa aja kok, nanti juga baikan. Makasih. Nggak usah. Kalian berdua yakin nggak mau pikir lagi? Cerai itu bukan main-main. Kami yakin. Lanjutkan aja. Kamu Benda ini nggak ada artinya. Peringatan terakhir. Dalam 3 hari, jauhi pabrik busuk itu. Jangan tanda tangan kontrak baru. Terus, awas sama orang yang paling maksa kamu. Ingat, 3 hari, jangan ke tempat tinggi, jangan dekat air, jangan percaya siapapun. Kamu mau nakut-nakutin siapa sih dengan acting ini? urusanku. Jangan ikut campur. Sejak hari itu, Tuan tidak pernah muncul. Zhang Jianming dapat info dari dalam. Tuan yang bimbing dia. Proyek kota baru lagi berkembang pesat. Si gadis Chan itu buta banget. Tuan tinggal 3 tahun. Dia perlakuin Tuan kayak sampah. Ayah, aku dengar Chen Linlin cerai sama Tuan. Apa Dia yang minta. Dia bakal nyesal. Sekarang Tuan udah pergi dari keluarga Chan. Apa kita pergi jemput dia pulang? Tuan bukan orang biasa. Kita tunggu dan lihat aja. Kalau Tuan butuh kita layani dia saat itu. Tuan King, Xing Juan mau pulang. Pastikan kamu bilang dia jangan bikin masalah. baik, Ayah? Gimana Linlin? Masih ngurung diri di kamar? Emang kenapa sih? Ya, Linlin nggak pernah peduli sama Gu Yuan. Tunggu beberapa hari, gosipnya reda. Dia baik-baik aja. Ligar bulan 6 jam sekarang. Ini waktu yang tepat. Mulai lagi deh. Aku kasih tahu Han Juan sekarang. Bagus. Ini Han Juan ya? Belum tidur? Ada kabar soal Linlin nih. Kamu pasti mau denger ini. Linlin lagi sedih. Buat Linlin. Pergi. Kamu tahu apa? Buat Linlin. Senyum dong. Ini apa? Sampah. Harta karun. Buat Linlin. Harta karun. Harta apa yang orang bodoh punya? Buka. Coba lihat.
Ini semua sampah yang aku kasih. Lin, kamu bilang ini hadiah buatku. Aku bohong. Kamu Guyuan, kalau kamu peduli sama aku, kenapa bersikap bodoh gitu? Kenapa nggak berlutut? Kenapa nggak memohon? Aku benci kamu. Benci sikapmu. Keluar. Bawa sampahmu dan pergi. Lin, cepat ke Hotel Hautian sekarang. Semua udah di sini. Ada kejutan besar buat kamu. Aku agak capek. Capek? Ayo, cepat. Kita semua di sini. Tiga. 1. Kejutan. Lin, sepatu ini khusus buat kamu. Mulai sekarang, semoga kamu selalu bersinar dan bebas. Aku kelewatan, selalu kelewatan. Sekarang kamu single. Akhirnya aku bisa ngejar kamu. Dia nggak peduli sama surat itu. Kenapa aku harus peduli? Cuan, makasih ya. Dan terima kasih udah bantu keluargaku waktu bangkrut. Dan tuh, Lin, kamu bangkrut? dan Zhang yang beresin semuanya, hebat banget, kan? Iya, masalah Lin. Masalahku juga. Tunggu, apa? Bangkrut? Kapan ini terjadi? Papa nggak pernah bilang. Jadi gini, ninggalin pernikahan yang mati itu adalah hal terbaik yang Lin lakuin. Bener kan? Lin, bilang sesuatu dong. Keluar dari pernikahan yang mati itu. Rasanya gimana? Ceritain dong. Aku nggak mau bilang apa-apa. Nggak ada. Hari ini hari bahagia. Ngapain bahas si bodoh itu? Lin, aku punya hadiah besar. Khusus buat kamu. Pasti suka deh. Apaan tuh? Tutup matamu dulu. Aku kasih. Lin, nikah sama aku. Terima dia. Lin, dulu gara-gara si bodoh itu, kamu diejek. Aku janji, kalau sama aku, kamu bakal bersinar. Tunggu apa lagi? Ayo dong, bilang iya. Dia yang udah ini, 1 dari sejuta. Lin, Terima dia. Nih, minum dulu. Biar enakan. Istriku paling cantik. Zhang Muda dan Lin. Akhirnya jadian juga. Tos buat pasangan bahagia. Selamanya bersama. Selalu berdampingan. Cepat punya anak ya. Begitu aku dapat Chen Lin, ahli keluarga Chen bakal kerja buat aku juga. Ayah, Lihat aja, akulah pewaris keluarga Zhang. Enggak. Maaf, Cuan. Aku nggak bisa pikirin ini dulu. Aku minum untuk itu, sebagai permintaan maaf. Perempuan ini, dia udah nolak aku 2 kali. Aku cuma cadangan. Pak Zhang, Lin ini baru cerai. Dia belum stabil sekarang. tolong sabarin dia dulu. Tunggu Lin udah baikan. Baru lamar lagi. Betul. Hal baik butuh waktu. Makin lama kamu kejar dia, makin dalam cintamu nanti. Enggak apa. Aku terlalu buru-buru. Lin lagi nggak mood hari ini. Lamarannya, nanti aja. Ayo, lanjut minum. Harus. Kalau aku nggak nikah Chen Lin, aku nggak bisa dekat sama keluarga Chen. Ahli di belakang mereka itu, semua rencanaku bakal hancur. Mungkin aku harus cari tahu soal dia dulu. Lin, masalah keluargamu. Tenang aja.
tanpa bantuanku pun, dengan orang yang kamu punya. Masalah apa yang bisa halangin kamu? Juan, kamu ngomong apa? Orang itu... Aku kebanyakan minum, cuma lu ngomong ngaco. 3 hari. Jangan mencolok, hindari air. Jangan percaya siapapun. Tunggu. Juan udah tes aku beberapa kali. Mungkin dia nggak cuma suka sama aku. Lin. Permen juara 1. Buat kamu. Dari mana aja kamu? Kamu kotor semua. Tanganmu oke? Agak sakit. Permennya manis. Lin suka. Lin senang. Manis banget. Guyuan emang lemot, tapi selama ini dia nggak pernah mainin aku. Ayo minum. Ayo. Lin, kamu kenapa sih? Jang muda, jauh lebih baik dari si bodoh itu. Kenapa ditolak? Nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kosong banget. Kamu masih kepikiran si bodoh itu? Wajar sih. Kalian bareng 3 tahun. Kucing atau anjing aja pasti sayang. Guyuan lama pergi, nggak ada kabar. Kira-kira di sana dia dibully nggak ya? Ah, bodoh. Aku cek dia aja deh. Nggak bisa dikirim. Cowok ini blokir kamu. Teleponmu juga. Guyuan, beraninya kamu. Aku khawatir banget. Terus kamu blokir aku. Lin, emang penting ya? Kalian udah cerai sekarang. Hidupnya bukan urusanmu lagi. Lihat, tuan muda Jang kita manis dan perhatian banget. Ikut aja sama dia. Udah aku bilang, aku nggak bisa mikirin itu. Kenapa desak aku terus? Lin, pikirin deh. Si bodoh itu blokir teleponmu dan WeChatmu. Jelaskan, dia nggak mau kamu cari dia. Betul. Dia dingin sama kamu. Ngapain masih peduli, kan? Kalian tahu apa? Kalian tahu apa sih? Lin. Maaf, aku emosi tadi. Aku tanggung keluarga Chen sendirian. Semua orang manis di depanku, tapi tikam dari belakang. Cuma sama Guyuan, aku bisa jadi diriku. Aku bisa jadi cewek biasa aja. Lin cantik banget. Seleramu bagus. Bahkan orang tuaku tiap hari sama aku. Mereka tanya soal perjodohan, beliin mobil, beliin baju mahal. Mereka nggak tahu aku capek. Kadang mereka nggak peduli kayak Guyuan. Oh iya, aku pasang pelacak di HP Guyuan. Aku bisa lihat dia di mana. Oh, HP-nya di sungai. Dia lompat. Enggak, aku cari dia. Lin, balik. Si Guyuan, bukan urusan kamu. Jangan diam aja. Kejar dia. Maksudku cek keadaan Lin. Hidup mati si bodoh itu. Bukan urusan kita. Yang penting Lin aman. Ayo, kita pergi. Guyuan, kamu di mana? Kamu jatuh ke sungai. Lin, dingin banget. Mau kemana? HP Guyuan ada di sungai. Aku harus cari dia. Bagus kalau si tolol itu tenggelam. Lin, sungainya beku semua. Sedingin ini, mau cari dia di mana? Guyuan, tolong baik-baik aja. Atau aku nggak akan maafin diriku sendiri. Lin, balik sekarang. Awas mobil! HP Guyuan ada di sungai. Aku harus pergi. Lin, sayangku. Akhirnya kamu sadar. Kamu bikin aku takut setengah mati. Lin, kepalamu masih sakit nggak? Dokter bilang kamu gegar otak. Kita harus awasi kamu terus. Apa yang terjadi sama aku? Kamu ketabrak mobil. Kamu nggak lihat kiri kanan? Nyari Guyuan. Taruh nyawa.
Untung Pak Zhang cepat tanggap bahwa kamu kesini tepat waktu. Kamu yang selamatin aku. Ya dong, aku takut banget. Jangan nekat lagi ya. Kali ini, berkat Hancuan, Lin, kalau udah sembuh, jangan lupa berterima kasih ke Hancuan. Iya, Pak Zhang. Dia penyelamat kamu sekarang. Nggak apa-apa, aku suka Lin. Aku rela lakuin apa aja buat dia. Gu Yuan, HP-nya di sungai. Ini ya, Iya. Ini HP Gu Yuan. baru nemu HP ini. Nggak ada yang lain. Mayatnya nggak ketemu. Jadi mungkin dia selamat. Kenapa sih terus bahas si bodoh itu? Kamu tahu kan, Hancuan yang nyelamatin kamu. Ayah, aku khawatir sama Gu Yuan. Tanpa aku, dia nggak bisa bertahan di luar. Itu pilihannya sendiri. Waktu itu, bukannya kita udah minta dia tinggal, dia milih pergi. Kalaupun dia tenggelam, itu bukan salah kita. Lin, cepat sembuh ya. Terus ngobrol sama Zhang Muda soal pernikahan kalian. Zhang Hancuan pingsan kalau lihat darah. Gimana bisa dia nyelamatin aku? Enggak, aku harus cari Gu Yuan. Lin. Gu Yuan, keluar sekarang. Aku tahu aku udah ngecewain kamu. Kalau kamu pergi, biar aku minta maaf dulu ya. Kalau enggak, aku nggak bakal maafin diriku. Gu Yuan, aku tahu kamu di sini. Keluar sekarang juga. Apanya yang lucu? Ngerasa hebat banget ya. Pakein aku jaket. Semua hal nggak guna yang kamu lakuin. Bisa apa lagi sih? Dasar bodoh. Nggak bisa ngobrol sama aku, hibur aku. Udahlah. Pergi aja kemana. Aku nggak peduli. Bawa balik barangmu. Bawa cincin bodohmu. Pergi selamanya. Waktu itu, kok aku bisa gitu sama kamu? Gimana kamu hidup sendirian? Kamu bakal kedinginan atau lapar? Ada yang bakal nyakitin kamu? Gu Yuan udah blokir aku lama. Cari dia di mana? Lin, ini aku. Yunian, kok kamu balik? Jangan tanya deh. Begitu aku balik, aku langsung cari kamu. Terus, katanya kamu ke pesta. Jadi aku ikutin kamu. Terus, aku lihat kamu hampir ketabrak mobil. Kamu... Oke. Jadi, kamu yang nyelamatin aku? Awas! Bukan Zhang Hancuan? Dia yang paling kencang teriaknya. Tapi aku yang narik kamu. Lin. Kamu kayak aneh. Aku denger. Kamu nikah sama orang bodoh. Beberapa tahun ini, kamu baik-baik aja. Si bodoh itu nyakitin kamu. Yunian, bisa bantu aku cari seseorang. Joknya masih bagus banget. Ukirannya ngasih gaya yang sama, yang dulu aku ajarin dia. Udah 100 tahun berlalu. Guru, Permata ini milik ayahku. Yang paling berharga. Beliau pesan untuk diwariskan turun-temurun. Katanya, dari seorang teman. Songzi kecil peduli. Songzi kecil, kau tak pernah sangka setelah seabad keluarga Ye bisa semaju ini. Guru, tuan kami ada lelang di Haicheng Center. Besok sore, barang terakhir yang dilelang. Punya kaitan erat, saya berani minta agar Anda ikut serta dan bantu kami menilai. Lelang keluarga Ye punya ahlinya. Kenapa perlu aku? Terus terang, barang-barang itu menurut catatan ayah. Terkait dengan Anda, Tuan, mata saya kurang jeli. Bisa saja terlewat dan memalukan peninggalan. Mohon kabulkan, Guru. Baiklah.
Aku lihat peninggalannya. Kalau begitu, Lin, tenang aja. Aku udah dilelang sekarang. Orang itu, aku pasti nemuin dia. Oh iya, fotonya. Kirimin ke aku. Unian udah datang pagi, tertarik sama lelang keluarga Ye, kan? Ah, bisa aja. Kakakku nyuruh aku. Cuman buat lihat-lihat aja. Oke. Pas lelang nanti, bilang kalau kamu suka sesuatu. Aku simpenin. Nggak usah, Tuan Muda. Tuan Muda, laporan Ermiga udah siap. Tuan Li nggak yakin. Dia minta Anda yang cek langsung. Tuan Li aja nggak bisa bedain. Emang serumit apa? Ini bejana anggur perunggu. Polanya unik banget. Ada prasasti aneh juga. Unian, gimana kalau kamu ikut lihat? Biar aku tunjukin. Koleksi keluarga kami. Boleh. Jadi ini yang Xiaofei bilang. Ini dia. Pak, pamerannya mau selesai. Lelang dimulai 1 jam lagi. Silakan ke aula utama. Baik. Selamat malam semuanya. Selamat datang di lelang koleksi Ye. Selanjutnya, salah satu unggulan malam ini, jua perunggu bermotif topeng. Polanya sangat gagah, terawat baik. Ada prasasti langka di dalamnya. Sudah diverifikasi ahli, nilai sejarah dan koleksinya tinggi. Harga awal, 22 juta. $25 juta. 26 juta. 28. Jua ini nggak sebanding. Siapa kamu? Ini bukan tempat buat omong kosongmu. Tuan Muda ya, orang boleh berpendapat di sini. Nggak perlu menyerang. Unian, ini harta keluarga Ye. Dia bilang nggak berharga. Itu menampar muka kita. Boleh lihat lebih dekat? Biarkan dia lihat. Aku mau lihat cerita apa yang dia karang. Polanya dari Jawa Barat. Bentuknya juga benar. Tapi prasasti di sini, ini bukan Houchi, ini Gucci. Dan ini bukan diukir. Ini dicetak langsung dari awal. Omong kosong. Gucci? Aku yakin, karena namamu Gu. Kamu ngarang semua ini. Keluargamu yang kasih, kan? Capnya juga. Orang ini udah gila ya? Cangkir ini bukan buat ritual. Ini buat minum anggur. Dulu dibikin 9 buah. Buat jamuan makan sama 9 sahabat lama. Motifnya kelihatan terlalu garang. Jadi aku cap 2 kata di dalamnya. Menghargai sahabat lama dan berbagi anggur bersama. Di jurnal Yesong Nian ada catatan. Musim gugur tahun Jiazi, Tuan Gu menjamu di Bukit Selatan. 9 cangkir kami bagi. Aku dapat 1. Aku simpan baik-baik. Kamu nggak mau ngawur? Jurnal leluhurku. Berani kamu karang-karang? Cek aja, nanti kamu tahu kebenarannya. Tapi setelah 100 tahun hilang, rohnya udah pergi sekarang. Sekarang cuma benda mati. Cuma buat pajangan. Berhenti! Cuma dengan beberapa kata, kamu mau hancurin lelang kami? Kamu bilang cangkir ini mati. Jadi mati? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ngaku ahli, kan? Berani tanding sama aku? Soal 2 benda itu, harta terakhir. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan merangkak keluar. Kalau kamu yang kalah, aku bisa kalah. Kalau aku kalah, aku akan hancurkan jua perunggu ini di sini. Berlutut. Sujud 3 kali padamu. Panggil kamu kakek. Ya Qing Juan, kamu gila ya? Itu barang keluargamu. Apa? Takut? Kalau kamu takut, berlutut. Akui kalau kamu cuman penipu pembohong. Jua ini cuma benda, tapi ini milik leluhur. Sayang kalau hancur. Kalau kamu kalah, bawa jua ini kembali ke kuil Ye. Rawat dengan baik, 3 rupa tiap hari, bertobat dengan tulus, karena sudah tidak hormat pada leluhur. Main curang. Oke, setuju. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan merangkak keluar dari aula ini.
Dan kamu akan teriak keras-keras. Aku, Guyuan, adalah penipu buta. Tapi, Tuan Muda Ye, itu bukan aturannya. Aturan? Di wilayah keluarga Ye. Kata-kataku adalah aturan. Berikutnya. Baiklah. Ini lanjut. Barang berikut, lukisan sutra dinasti Ming, pemandangan gunung. Ditandai Nanshan ke, visi artistik yang dalam. Goresan klasik. Harga awal 18 juta. Sutranya menua alami. Tinta kaya dan mantap. Nanshan ke ini bukan pelukis terkenal dalam sejarah. Tapi karya ini kualitas terbaik. Pasti asli. Nilainya minimal 30 juta. Giliranmu sekarang. Lukisan ini era Ming. Sutranya, tintanya, betul dua-duanya. Tapi Nanshan ke ini bukan orang lain. Lalu siapa? Aku. Apa? Itu bohong paling besar yang pernah ku dengar. Padahal aku kira kamu punya wawasan yang hebat. Ternyata Kamu udah gila. Kamu Nanshan ke? kenapa nggak bilang aja? Kamu lukis ini kemarin? Tahun Jiashan, akhir musim semi, aku bangun gubuk di Bukit Selatan. Karena nggak ada kerjaan, aku iseng melukis karya ini. Pemandangan gubuk gunung. Sutra yang kupakai waktu itu, sutra halus dari Songjiang. Tintanya, tinta tua dari Huizhou. Setelah selesai, aku lempar ke tungku. Belakangan, ada anak yang cari obat di bukit. Ambil lukisan itu. Kalau ragu, kupas bagian kanan bawah lukisan. Lapisan ketiga. Harusnya ada daun bambu kering di dalamnya. Aku tekan di situ waktu itu. Nggak mungkin. Cuma kebetulan. Ini kamu. Kamu suap seseorang buat masuk ini. Barang terakhir. Hitam terakhir kita, Liontin giok naga dari dinasti Han. Kualitas giok luar biasa. Ukiran sangat halus. Bentuk naga yang gagah. Kaya akan sejarah. Harga membuka 35 juta. Giok Han pasti. Pola naganya. Ukiran benang halus khas dinasti Han. Gioknya, giok biji hetian kualitas terbaik. Patina alami. Asli. Harta sejati. Jadi sekarang, apa yang mau kamu bilang? Giok ini bukan dari Han. Omong kosong. Ukiran ini, giok ini, patina ini. Ini dari dinasti Zhou 1000 tahun sebelum Han. Dan juga, ini bukan giok biasa. Ini sebuah kunci. Kunci? Kunci apa? Apa yang benar? Kamu ngarang sekarang. Utara Kunlun. Giok jadi kunci. Diberikan pada yang ditakdirkan untuk membuka yang tersembunyi. Petanda Guyuan. Tiga ronde selesai. Tuan Muda Ye, tolong tepati janjimu. Ambil bejana itu, kembalikan ke kuil tempatnya berada. Siapa sih orang ini? Oh iya, foto Lin. Coba cek. Nggak mungkin. Cowok yang Lin cari. Suami bodohnya Guyuan. Itu dia. Guyuan.
Pakku. Tunggu. Kamu Gu Yuan, kan? Kenal Chen Linlin? Iya. Cuma kenal? Gu Yuan. Dia istrimu. 3 tahun bareng. Kamu hilang. Dia khawatir banget. Aku tahu. Dia emang keras. Tapi dia baik kan sama kamu? Walau keluarga Chen meremehkan kamu. Tapi dia kasih kamu rumah. Nggak ngusir kamu. Kamu hebat gitu. Tapi pura-pura bodoh. Liatin dia. Tanggung tekanan keluarga. Sambil punya suami yang tolol. Lucu ya menurutmu? Ada alasanku. Ini? Nggak tahu terima kasih. Pak Chen izinin kamu masuk buat jaga Linlin. Bukan buat pura-pura bodoh. Udah. Gu Yuan. Mau pergi aja. Kamu ini cowok bukan sih? Akhir-akhir ini, kamu sering gelisah dan gak tenang. Mimpi buruk. Kok kamu tahu? Aku udah susah tidur akhir-akhir ini. Aura gelap menyelimuti wajahmu. Tanda ada roh jahat. 3 hari lagi, kamu bakal sakit dada dan kepala. Kamu jangan nakutin aku. Aku selalu sehat kok. Jahatnya ada di hatimu. Kalau nggak diobati, kamu bisa pingsan. Atau jadi gila. Tolong, aku mohon selamatkan aku ya. Jangan di sini. Tenang dulu. Santai. Berbalik. Buka bajumu. Ke kiri ya. Aku buka aliran energimu. Gini. Udah bener gini. Pejamkan mata. Fokus. Kamu ngapain kamu? Kamu ada apa ini? Cincuan, jangan salah paham, Pak Gu. Cuma bantu aku. Bantu kamu? Buka bajumu? Bukan, ini. Aku lagi ngobrol sama dia. Terus tiba-tiba nggak enak badan. Pak Gu, cuma nolong aku. Aku udah curiga dari awal sama kamu. Masukin penilaian barang. Sekarang grepe-grepe cewek di depan umum. Apa? Kamu pikir Hai Cheng? Tempat mainmu? Minggir. Kamu pikir kamu siapa? Tahan dia! Kamu, trik apa yang kamu pakai? Ya Cincuan, cukup. Aku yang minta Pak Gu bantu. Aku kambuh mendadak. Kepala pusing banget Pak Gu. Pakai terapi titik akupuntur. Akupuntur? Terapi? Bang Yunian, sejak kapan kamu percaya sama dukun kayak gini? Kalau dia dokter beneran, kenapa nggak buka klinik? Ngapain dilelang? Nipu orang? Yunian, jangan percaya dia. Jauhi dia. Pergi. Aku nggak mau. Pak Gu, baru aja nolongin aku. Kamu kekanakan banget sih. Memalukan. Aku memalukan? Wang Yunian, kita udah kenal berapa lama? Sekarang demi cowok yang baru kamu kenal. Kamu buka baju di depan umum, dan aku yang memalukan? Nadimu tersumbat. Kalau kamu terus marah, dalam 3 hari, mulutmu bakal sariawan dan susah tidur. Trik ini lagi. Kamu pikir semua orang gampang ditipu kayak dia? Hei ayah, aku di luar tempat lelang. Jadi gini ceritanya, Yunian terlibat sama penipu. Apa? Udah keluar? Bagus kalau gitu. Sini lihat ini. Penipu ini berani banget dia. Ayahku sebentar lagi datang. Hari ini kawan, kamu nggak bakal bisa pergi dari sini. Keras kepala banget.
Kalau ayahku datang, aku mau lihat. Gimana kamu bakal minta ampun? Ayah akhirnya datang juga. Lihat, penipu ini. Dia nyerobot lelang. Dan sekarang dia ganggu Union. Tuan, lelangnya baru selesai. Maafkan saya, tidak bisa mengantar Anda. Ayah, kamu panggil dia? Panggil dia apa? Cincuan, jaga sikapmu. Tapi Kak, dia tadi megang-megang Union. Salah orang Kak, penutup. Ayah pukul aku demi orang asing nih. Cincuan, ini tuanku. Dia menyelamatkan klan kita. Juno kakek nyebut tuanku. Kamu tahu siapa itu? Ini orangnya, di sini. Tapi Nggak mungkin. Masa sih? Dia terlalu muda. Umurmu nggak penting. Yang penting itu ayah dan kakakmu lebih paham darimu. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, mulai hari ini, kamu bukan lagi keluarga Ye. Cincuan, nama baik keluarga kita. Nggak boleh rusak gara-gara kata-kata bodohmu. Tuan. Aku salah. Aku benar-benar buta. Tolong Tuan. Maafkan aku. Dan kepada Nonawang ini, minta maaf padanya. Baik. Union? Si Guyuan ini, dia bisa nilai barang antik, paham obat-obatan, dan kepala keluarga Ye. Sangat hormat padanya. Siapa sih orang ini? Aku baru lihat lelang keluarga Ye. Barang-barang lama itu kamu simpan. Perhatian banget. Senang kamu suka. Tuan, udah malam. Ayo ke rumah Ye. Klan lain udah nunggu. Baik. Energi gelap di tubuhmu udah hilang. Jaga dirimu. Lin, cari Guyuan. Aku tahu dia di mana. Kalian semua di sini. Selamat datang kembali, Tuan. Bangun. Ini bukan zaman dulu. Jangan lebih kuno dari aku dong. Tuan, kami dengar Tuan keluar dari keluarga Chen. Lalu gimana? Soal Gurung tuh memang disayangkan, tapi aku udah urus dengan baik. Aku balik, cuma mau lihat kalian semua. Sebentar lagi aku pergi. kalau boleh lancang, tolong bantu kami, Tuan. Jimat yang kuberikan, udah kamu pasang. Dan gantung di jembatan penyeberangan 100 meter ke utara. Dalam 7 hari, kutukannya akan hilang. Master, sudah saya lakukan sesuai perintah. Semua sudah beres. Krisisnya udah lewat. Azang, sesuai perintah Anda, di bawah dermaga, kami temukan peti mati. Seorang pendeta udah pindahkan ke makam baru. Pantas tempat ini terasa terkutuk. Makam tua penyebabnya. Siapa sangka Master udah lihat ini 3 tahun lalu. Sejak pemakaman ulang, nggak ada lagi masalah di lokasi. Tuan, Pak Gu ini memang luar biasa. Benar sekali, sayang. Keluarga Chen buta dan bodoh. Mereka rugi sendiri. Makanya, kami mohon, Master, tolong tinggal bersama kami. Master, Haicheng memang kecil, tapi Anda pernah tinggal di sini. Keluarga kami sangat berhutang pada Anda atas posisi kami sekarang. Tolong tinggal, Master. Master, keluarga Chen itu buta. Itu kerugian mereka. Keluarga Ye akan berikan segalanya untuk melayani Anda. Kami hanya minta agar Anda tinggal di Haicheng. Kami semua, ya, akan melayani seperti leluhur kami dengan penuh hormat. Kami Xiu juga. Haicheng bukan surga, tapi tetap kota yang bagus. Kalau Anda berkenan, semua sumber daya Xiu milik Anda. Gunakan sesuka hati. Kami hanya berharap Anda berkati klan kami dengan keberuntungan abadi. Bangunlah. Jadi, Master, Anda setuju tinggal? Sekarang, utang keluarga Chen udah lunas. Mau tinggal atau pergi, nggak masalah. Tapi ketulusanmu menyentuh hatiku. Aku akan tinggal. Untuk sementara. Terima kasih.
Terima kasih, Tuan. Tuan Ye, nggak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu. Samikshu juga. Mulai sekarang, kebutuhanmu prioritas utama kami. Xiao Fei, sebelum aku ke keluarga Chen, gimana klinik yang kau minta? Udah siap. Untuk sementara, kalau butuh aku, cari aku di klinik. Kalau begitu, Tuan, silakan menginap di sini malam ini. Besok aku antar Tuan ke keluarga Zhang. Mohon Tuan beri aku kesempatan untuk melayanimu. Baiklah. Lin, aku pulang. Hei, dengerin, aku ketemu Gu Yuan hari ini. Unian, kok kamu semangat banget sih? Duduk. Ya, ini ceritanya panjang. Tapi kamu, kok mau kamu pucat banget? Aku nggak apa-apa. Lin, ada sesuatu yang mau aku tanya. Apa? Dulu, kenapa kamu cerai sama Gu Yuan? Unian, kamu tahu, Gu Yuan bukan orang jahat, tapi dia tinggal sama kita 3 tahun. Kelakuannya tolol banget. Aku nggak tahan diomongin orang. Jadi, kamu ceraiin dia cuma buat jaga nama? Iya kan? Aku ini putri emas keluarga Chen. Tapi nikah sama orang tolol. Gosip di luar sana bikin aku tenggelam. Terus kenapa minta aku cariin dia? Aku ngerasa udah lakuin hal yang buruk. Gu Yuan itu baik, tapi dia tetap manusia. Waktu dia pergi, aku ngomong kasar banget ke dia. Lakuin hal jahat. Lin, kamu pernah mikir nggak? Mungkin Gu Yuan nggak setolol yang kamu kira. Kamu gila juga ya? Unian, kamu nggak ngerti. Dia cuma orang tolol. Dia bikin aku malu. 3 tahun ini, orang-orang ngejek aku di luar. Terus dia nyebelin di rumah. Harus kenapa? Dia pantas. Tapi aku ingat, waktu kamu bentak dia nggak pernah marah. Pernah kamu marahin dia, terus lempar susu ke dia. Akhirnya, dia cuma ambil pel. Lantai yang kamu kotorin, dia pel sampai bersih. Ya, itu karena dia bodoh. Tapi kalau dia nggak beneran bodoh, apa? Lupain aja. Karena kamu benci banget sama dia. Cerai juga nggak apa-apa. Lagian sekarang, Zhang Hancuan udah bantuin utusan keluargamu. Dan kamu tinggal jadi Nyonya Zhang mulai sekarang. Aku pergi. Tunggu. Yang tadi kamu bilang, dia nggak bodoh. Maksudnya apa? Bukannya kamu bilang, kamu nggak peduli. Kalau kamu udah nggak peduli, dia di mana? Kayak gimana kabarnya? Bukan urusanmu lagi, Ram. Aku peduli kok. Kamu bilang ketemu dia baik-baik aja. Tuan. Balai Huicun ini dibangun oleh leluhur Ye berdasarkan cetak biru lama Anda. Setiap detailnya dibuat persis sama... Ya, lemari ini terbuat dari kayu gaharu tua. Lantainya dari giok hijau. Kami berharap Anda nyaman di sini. Lebih dari nyaman. Tuan tinggal di sini adalah berkah bagi ketiga keluarga. Dengan Anda di kota Hai, tak ada yang berani bikin masalah. Tuan Gu ini sebenarnya siapa sih? Ayah dan Paman Shu memperlakukannya bak dewa. Diam. Catatan kakek sudah jelas. Tuan Gu itu dewa sejati. Satu pikiran bisa ubah nasib kita. Bicara ngawur lagi, ayah bakal mengusirmu. Tempat bagus. Tenang. Senang Anda suka, Tuan. Saya sudah bawa koki terbaik dari keluarga Zhang. Dan pelayan juga. Apapun yang ingin Anda makan atau butuhkan, tinggal bilang saja. Keluarganya punya lebih dari belasan kebun teh. Besok saya kirim teh Longjing terbaik langsung ke sini. Keluarga Shu baru dapat ginseng 1000 tahun. Cocok untuk menambah tenaga Anda.
Anda tak boleh masuk. Gu Yuan. Siapa itu? Berani-beraninya menerobos. Tak apa. Teman lama datang. Aku segera kembali. Minggir. Aku cari Gu Yuan. Nona, tolong tunggu sebentar. Gu Yuan. Nggak apa. Aku kenal dia. Keluar. Gu Yuan, kamu tahu aku cari. Kamu di sini terus. Tahu nggak susahnya? Aku nyari kamu. Kamu malah asik di sini. Mainin aku. Lucu ya? Kamu jelas-jelas hebat banget. Kenapa selalu pura-pura jadi kasihan? Aku nggak pernah minta kamu cari. Mau kemana bukan urusanmu. Kamu yang pilih nyari aku. Itu salahmu sendiri. Kamu... Apa katamu? Gu Yuan. Kamu nggak punya hati ya? Chen Linlin. Waktu kamu hancurin token kita satu persatu. Waktu kamu tunjuk mukaku dan suruh aku pergi dari keluarga Chen. Pernah nggak kamu tanya? Kamu punya hati. Ya. Aku hancurin tokennya. Aku sedang pergi. Tapi itu karena... Pak Gu. Tehnya dingin. Aku ambilin lagi. Dan wanita ini siapa? Lantas aja. Lantas kamu pergi dengan mudahnya. Gu Yuan. Dulu aku jatuh cinta sama kamu. Oke. Sekarang kamu udah pintar. Selera bagus, aku akui itu. Maksud kamu apa? Secepat itu. Langsung jadian secepat ini. Wanita ini elegan banget. Keluarga kaya juga ya. Bukannya dia jauh lebih baik dari mantan istrimu? Nona, jaga omonganmu. Kak Gu dan aku cuman apa? Cuman teman dekat kan? Gu Yuan, kamu keterlaluan. Aku buang 3 tahun buat kamu. Begitu aku pergi, kamu udah punya wanita cantik manis di sampingmu. Udah selesai. Belum. Dengerin ya Gu Yuan. Jangan pikir karena kamu kelihatan mewah sekarang, kamu bisa hapus 3 tahun kita. Begitu aja. Nona, Pak Gu gak pernah salah sama kamu. Tapi kamu selalu anggap dia memalukan. Dan sekarang, hak apa kamu menghakimi dia? Ini urusan kami. Orang luar kayak kamu nggak berhak ikut campur. Chen Linlin. Kamu dan aku udah cerai. Kita selesai. Nggak ada utang, nggak ada ikatan. Kita jalan masing-masing. Soal Nona Ye, dia kerabat teman lama. Aku datang sebagai tuannya. Siapa kamu berani merendahkan dia? Kalau gitu bilang, HP kamu, kenapa dibuang ke sungai? Itu dari waktu aku sama keluarga Chen. Kita udah cerai sekarang. Nggak ada gunanya disimpan. Oh, pintar banget ya. Cuma beberapa kata. Terus kita impas. Selesai. Gu Yuan, dengerin aku. Nggak mau. Pintu di belakang. Silakan keluar sendiri. Nona Chen, Tolong pergi. Enggak. Hari ini, aku mau meluruskan semuanya. Apalagi yang mau kamu bilang? Kamu terus bilang, mau lindungi keluarga Chan. Waktu kita hampir bangkrut, siapa yang bawa investor? Kecelakaan di proyek, supplier mutusin kita. Siapa yang ngomong satu-satu? Selain pura-pura bodoh dan bikin masalah. Kamu ngapain aja? Nona Chen, jaga omonganmu. Sekarang, lihat ini. Sekarang kamu dapat cewek cantik. Dan langsung buang aku gitu aja. Nona Chen, berhenti ngomong ngaco. Apa? Kasihan sama dia. Aku lagi marahin mantanku. Siapa yang nyuruh kamu ikut campur? Aku nggak ngomong sebagai siapa-siapa. Cuma nyatain fakta aja. 3 tahun lalu, keluargamu bangkrut. Kenapa tiba-tiba duit ngalir masuk? 2 tahun lalu, kamu ikut lelang tanah itu. Kenapa Songkot mundur di detik terakhir? Dan setahun terakhir ini, keluargamu di bisnis pengiriman.
Properti. Kenapa kamu selalu dapat bunga pinjaman terbaik? Semua hal itu, ya aku ingat. Aku cuma beruntung. Itu bukan keberuntungan. Itu Tuan Gu. Dia korbankan 3 jiwa demi keluargamu, untuk bikin pelindung, untuk ubah nasibmu. Jadi, dia jadi kayak orang bodoh. Chen Linlin, kamu pikir keluargamu lancar selama 3 tahun ini? Semua karena kemampuanmu sendiri. Tanpa 3 jiwaku yang menjaga rumah ini, perjalanan pertama ke kota sebelah itu, longsor batu itu gak bunuh kamu. Aku nggak percaya. Itu cuma kebetulan. Kalian semua keroyokan mau nipu aku. 3 jiwa? Apaan? Itu cuma Takayo. Guyuan. Demi bersihin nama sendiri. Kamu ngarang omong kosong ini. 3 jimat ini, setiap satu terikat sama keberuntungan keluargamu. Kamu nggak percaya. Karena kamu nggak mau percaya. Guyuan. Aku benci sikapmu yang sok tinggi itu. Kayak kamu lagi kasih bantuan. Dengerin ya. Tanpa kamu, aku masih bisa nanggung keluargaku. Linlin, kenapa kalian ribut banget sih? Aku mau kalian baikan sama Guyuan. Kok malah berantem lagi? Yunian, kamu bilang dia cowok baik. Tapi sekarang, selain dia nggak bodoh, dia sampah banget. Linlin, apa ada salah paham? Yunian, kamu polos atau gimana sih? Dia tinggal sama kita bertahun-tahun, numpang makan. Kelakuan gila. Apanya yang bagus dari dia? Linlin, kamu salah paham soal Guyuan. Yunian, kamu sahabat terbaikku. Kenapa kamu terus belain dia? Linlin, aku mikirin kamu loh. Guyuan, dia tuh 1 dari sejuta. Kalau kamu lepasin, kamu bakal nyesal seumur hidup. Kalau menurutmu dia sebagus itu, ya ambil aja buat kamu. Kita selesai. Anggap kita nggak kenal. Soal itu, yang kedua. Cepat punya anak. Linlin, kenapa lari? Yunian, coba kamu nilai. Guyuan numpang hidup sama kita 3 tahun. Sekarang dia malah balik badan. Keluarga Chen selamat. Zhang Hanchuan yang bantu, nolong kita. Tapi Guyuan, dia berani-beraninya bilang kalau dialah yang nyelamatin keluarga Chen. Zhang Hanchuan bantu kalian gimana? Pikir baik-baik. Nona Chen, bantuan yang kamu maksud ini. Maksudmu, proyek kota baru keluarga Zhang, kasih order ke keluarga Chen, dan Zhang Hanchuan janji pakai sumber daya Zhang buat bantu. Betul, Hanchuan beneran bantu kita. Jauh lebih baik dari penipu itu, 1 juta kali lipat. Order dan bantuan itu, Tuan Gu di sini yang minta Zhang kasih ke Chen. Tuan Zhang Jianming, Riaku, dan Xu Haining bisa konfirmasi. Gak mungkin, Guyuan cuman orang bodoh. Master Zhang, kenapa dia mau dengerin dia? Setelah Tuan Gu cerai, dia pakai kebajikannya sendiri buat matahin kutukan keluarga Chen. Tapi Zhang Hanchuan ngaku semua itu hasil kerjaannya. Chuan gak bakal bohongin aku. Dia bilang mau bantuin aku. Guyuan dihormati sama 3 klan besar. Ngapain dia bohong ke kamu, mantan istrinya yang udah cerai? Aku gak mau denger ini. Nona Chen, percaya atau enggak, terserah kamu. Tuan Gu udah lakuin semua yang dia bisa buat kamu. Kebaikan ini jangan disia-siain. Soal Zhang Hanchuan, omongannya jangan percaya dia. Linlin, kalau kamu beneran mau tahu kebenarannya, kenapa nggak pulang dan lihat sendiri? Mungkin jawabannya ada di rumah. Pak Gu, maaf. Tuan King bicara sembarangan. Bukan salahmu. Pak Gu, Nona Chen tadi, kayaknya dia masih ngarap sama kamu. Bukan soal aku. Itu gengsinya. Dia nggak bisa lepas. Dia salah nilai. Nggak terima direndahin orang yang dia remehkan. Manusia emang gitu. Nggak hargai yang ada. Terus nyesel pas hilang. Aku kebanyakan ngomong. Sudah, kerja lagi sana. Aku butuh waktu sebentar. Baik, Pak. Semua udah selesai. Kenapa masih dikit? Masih dipikirin? Gua dong. Semoga semua yang kulakukan buat kamu tenang. Tuan, keluarga Zhang sudah siapin jamuan malam ini. Mohon kehadirannya, Tuan. Bagus. Aku juga mau ketemu.
Ayah, ada orang penting yang mau datang. Kenapa heboh banget? Berlutut. Ayah, aku berlutut. Malam ini ada orang sangat penting datang. Penting? Siapa? Dari kota? Atau dari provinsi? Bukan dua-duanya. Terus siapa? Orang ini, kamu nggak boleh sebut namanya. Ayah, ini nggak berlebihan. Di Haichang. Siapa yang keluarga kita? Nggak berani sebut. Ayah mukul aku? Ya, dasar anak bodoh. 30 tahun lalu, keluarga Zhang cuman klan kecil di Haicheng. Kamu tahu nggak? Gimana kita jadi nomor 1 dari 4 keluarga? Berkat siapa? Siapa? Berkat orang itu yang datang malam ini. Dia. Sebenarnya dia siapa? Jangan tanya. Kalau ketemu dia, hormat padanya. Sangat hormat. Banyak lihat, banyak dengar, sedikit bicara, sedikit tanya. Kali ini soal klan kita. Naik atau jatuh 10 tahun. Aku kasih kamu kesempatan ini. Lakukan dengan benar. Posisimu di klan aman. Kalau gagal, Ayah, aku ngerti. Kakek Padi, ninggalin buku harian. Lin, keluar dong. Han Chuan datang. Lin, sejak kamu keluar dari rumah sakit, kamu terus menghindariku. Soal Zhang Hanchuan, omongannya jangan percaya. Ya, aku sibuk kerja. Oh iya, ayah kasih aku proyek untuk ditangani. Aku kesini mau bahas soal proyek. Proyek kota baru. Tetap profesional. Nggak perlu ketemu pribadi. Lin, kenapa perlakukan dia? Kayak gitu. Proyek sebesar ini, kamu harus banyak ngobrol sama Han Chuan. Nggak perlu. Lin, kamu kenapa sih? Han Chuan, Lin lagi kesel akhir-akhir ini. Jangan dibawa hati ya. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Nggak peduli. Pergi aja sana. Proyek kota baru. Ikutin prosedur biasa aja. Lin, kamu nggak ngerti perasaanku. Semua ini kulakukan demi kamu. Dia kenapa sih? Kenapa dia udah tahu alasan asli aku mendekatinya? Lin, waktu keluarga kita susah, Han Chuan yang bantu beresin semuanya. Kamu nggak boleh gitu sama dia. Oh ya, coba bilang dong. Kamu udah ngapain buat aku? Chen Lin, maksud kamu apa? Kamu mau mutusin aku sekarang? Jangan lupa, krisis keluarga kamu dulu. Itu semua. Apa hubungannya sama kamu? Siapa lagi kalau bukan aku? Tapi ada yang bilang ke aku. Itu semua dari Tuan Zhang untuk keluarga Chen. Dan udah diputusin dari dulu. Gak ada hubungannya sama kamu. Gak bisa jawab. Ketahuan bohong ya? Udah selesai aktingnya. Chen Lin, nggak bodoh juga ya. Lumayan. Proyek ini bukan keputusanku. Tapi tetap aja, aku anak kandung, keluarga Zhang. Macam-macam sama aku. Kamu nggak bakal kemana-mana. Aku nggak mau ribut. Cuma mau ingetin, jangan ganggu aku lagi. Pergi sekarang. Chen Lin. Oke, kamu tenang. Awas aja kamu. Han Chuan. Lin, kenapa kamu cari masalah sama dia? Jangan bilang si bodoh Huyuan itu ngaruh ke kamu. Emang dia siapa? Sekarang aku ngerti. Cowok emang sampah semua. Tunggu. Kenapa kamu liatin aku? Aku beda. Aku yang baik. Terakhir kesini, udah lama banget rasanya. Si Chen Lin itu, kapan dia jadi pintar gitu? Apa dia dengar sesuatu?
bodoh itu ada di sini. Moodku lagi jelek hari ini. Biarin aku godain dia. Bukannya ini si bodoh yang diusir keluarga Chen? Apa? Nggak bisa ngemis di tempat lain? Jadi kamu kesini buat ngemis? Keluarga Zhang selalu setia dan rendah hati. Tapi generasi ini, kamu malah jadi si bodoh sombong. Diam! Berani bicara soal keluargaku? Berani ceramahin aku? Penjaga! Lempar dia keluar. Dia cuma sampah di sini. Apa itu? Gempa? Dari kue leluhur. Sepertinya leluhur Zhang merasakan ada yang pulang. Mereka senang. Omong kosong. Siapa? Kamu siapa buat mereka? Berani masuk? Berhenti di situ. Guyuan. Berani masuk kuil kami. Ini penistaan. Leluhur. Bergerak. Aku salah lihat. Murid-murid hamba menyambut kedatangan Anda, Guru. Setelah 100 tahun. Akhirnya Anda datang menemui kami. Aku kembali. Sepertinya kalian menjaga klan Zhang dengan baik. Semua berkat bimbingan Anda. Anda mengajari kami cara berkembang dan maju. Panjang kami. Bisa berakar di sini. Dan bertahan sampai sekarang. Jika keturunan kami pernah menyinggung Anda, mohon maafkan kami, Guru. Gak apa, aku datang hari ini diundang Xiao Aming. Kalian boleh pergi. Guyuan. Masuk kuil kami seenaknya terus mau pergi. Nggak bisa. Tamparan ini untuk Xiao Aming. Guyuan, dengar ya. Orang besar datang hari ini. Bukan sampah kayak kamu. Seluruh kota Hai bukan apa-apa buat dia. Kalau pergi sekarang, ampuni kamu. Kalau orang besar itu aku. Jangan bikin ketawa, bego. Kamu orang tolol. Jadi orang besar berkuasa. Salam, Tuan. Bangun. Terima kasih. Ayah, paman, kalian mabuk atau gimana sih? Kenapa berlutut ke orang bodoh? Ibu. Aduh, sakit. Dasar anak kurang ajar. Kamu nggak kenal Tuan. Aku besarin anak bodoh kayak gini. Tapi, kalau dia beneran Tuan, kenapa jadi menantu numpang? Kalau aku punya kekuatannya, ogah banget aku. Bodoh. Kamu tahu apa? Tetua Chen Guodong. Itu murid Tuan. Dulu, dia memohon dengan nyawanya. Supaya Tuan menjaga keluarga Chen 3 tahun. Kalau enggak, mana mungkin keluarga Chen seberuntung ini? Tapi dia kelihatan seumuran aku. Gimana bisa dia, Tuan? Kamu tahu apa? Wujud suci Tuan dari zaman dulu. Udah 5.000 tahun. Dia dewa abadi pertama. 50 tahun lalu, Tuan datang ke kota Hai. Semua orang besar di kota Hai adalah muridnya. Level guru. Jauh melampaui ketenaran duniawi. Ya, aku ada cantik rambut kanan. Cuman caranya untuk lunasi utang lama. Kita cuma manusia biasa. Mana bisa kita menilai dia? Guru di atas. Muridmu, Zhang Hanjuan. Mohon ampun. Demi pengabdian ayahmu bertahun-tahun, gua ampuni kau. Tapi kalau kau menindas lagi, kau akan mati dengan sangat menyakitkan. Saya patuh, Guru. Aku datang menemui kalian hari ini, dan ada lagi yang mau dibahas. Silakan, Guru. Guru? Kak Zhang, kau ini yang kau lakukan licik. Guru tinggal di klinikku. Kalau guru datang ke tempatmu, harusnya bilang ke kami. Kita harus sambut dia bersama. Gak bisa kau undang dia sendiri. Betul, guru milik kita semua. Bukan cuma keluargamu, Kak Zhang punya niat tersembunyi. Guru, cukup.
Aku yang suruh Jianming diam-diam saja. Aku datang hari ini bukan sebagai tamu, tapi untuk urus urusan lama. Ming kecil. Lukisan yang ayahmu simpan itu, cahaya bulan di sungai, masih ada. Ya, Guru. Disimpan di ruang kerja ayah. Tak tersentuh. Cepat, ambil sana. Ini ayahku Ye Songlian. Dan Paman Zhang, Paman Shu, dan Tetua Chen Guodong. Ya, Ayahku, dulu mereka masih anak-anak. 60 tahun. Berlalu begitu cepat. Aku lihat mereka tumbuh besar, membimbing mereka membangun hidup. Tapi waktu cepat berlalu. Anak-anak kecil itu semua udah pergi. Godong, yang terakhir dari kelompok itu pergi. Aku kasihan sama anaknya. Jadi kalau dia pergi, aku janji padanya. Jaga anaknya 3 tahun untuk lunasin utang lama kita. Sekarang 3 tahun udah lewat. Utangnya lunas. Ikatanku dengan Hai Cheng berakhir di sini. Setelah hari ini, aku akan mengembara lagi. Ikuti takdirku dan gak tinggal. Guru, tolong jangan. Biar aku selesaikan. Sebelum aku pergi, 2 hal harus kamu lakukan. Pertama, didik anak mudamu. Ye Qingchuan, manja dan sombong. Zhang Hanchuan munafik dan angkuh. Sifat seperti itu, kalau dibiarkan, akan menghancurkan klanmu. Dan memalukan leluhurmu. Dan ikatan kita, aku nggak minta semua pewarismu sukses. Tapi setidaknya, jangan biarkan harta membutakan atau hilang akar mereka. Baik, Teng Fei akan tegas sekarang. Nggak akan Vietnam itu memalukan kita lagi. Maafkan saya, Guru. Jianming gagal jadi ayah. Saya mengecewakan Anda. Saya bersumpah, Hancuan akan dikurung untuk merenung. Kanshu akan ikuti ajaran guru dan berubah. Hal kedua, sebelum gua dong pergi, kekhawatirannya adalah cucunya, Chen Linlin. Aku udah selamatkan dia dari kutukan maut, gagalkan rencana keluarga Song dan Taois itu, tapi ada satu ujian lagi. Dia harus hadapi sendiri. Guru, maksud Anda? Dia masih terjebak dalam fantasi sukses buatannya sendiri. Belum lihat dunia nyata. Dan belum benar-benar paham apa itu tanggung jawab atau sebab akibat. Guru, saya tak akan temui Chen Linlin. Dan mengaku, bilang padanya, saya ambil semua pujian. Semua itu Anda, Guru, yang lindungi dia. Tidak perlu. Ini takdirnya sendiri. Dan ujian terakhir klan Chen. Kalau dia nggak bisa sendiri, lihat kebohongan dan hadapi kenyataan. Maka walau aku ungkap kebenaran di depannya hari ini, suatu hari, keluarga Chen akan jatuh karena kebutaannya dan keras kepalanya. Aku bisa lindungi keturunan Godong sekarang, tapi aku nggak bisa jaga klannya selamanya. Kedamaian sejati, dia harus raih sendiri. Guru, lalu kita harus bagaimana? Pujian ini, aku butuh kalian semua untuk siapkan bersama aku. Bantu dia lewati. Ini tugas terakhirku untuk Godong. Cukup sampai sini. Simpan lukisan ini. Saat kalian lihat, ingat kesucian leluhur kalian. Dan juga renungkan diri kalian. Guru, kapan Anda pergi? Besok pagi-pagi, Bisnis kita lagi nggak bagus sekarang. Tapi ya, kita masih punya proyek kota baru keluarga Zhang. Dengan itu, keluarga kita bisa bangkit lagi. Betul. Kalau proyeknya selesai, aset kita bisa naik 2-3 kali lipat. Halo, Sekretaris Liu, ada apa? Pak Chen, berita buruk. Keluarga Zhang bilang kita nggak layak. Proyeknya dibatalin. Apa yang terjadi? Proyeknya baik-baik aja, kok bisa hilang gitu? Kami juga nggak tahu. Banyak supplier dan partner udah di kantor sekarang. Terus juga sepakatan sama keluarga Ye dan Shu. Mereka juga mundur semua. Lin, kenapa? Keluarga Zhang tiba-tiba batalin proyeknya. Dan kesepakatan lain juga gagal. Terus gimana sekarang?
Tapi kenapa keluarga Zhang tiba-tiba putus kerja sama... Apa mungkin Zhang Hancuan? Iya, pasti dia. Setelah yang kamu lakuin ke dia, dia jelas balas dendam ke kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin jangan Cuan bisa atur semua itu. Bukan keputusannya. Lagi pula, keluarga Ye dan Shu. Bukan dia yang atur juga. Kalau bukan dia, mana mungkin ini kebetulan. Lin, telepon dia sekarang. Minta maaf. Semua ini intinya karena dia suka sama kamu. Kenapa nggak nikah aja sama dia? Terus keluarga Zhang dan kita jadi satu keluarga. Semua untung kan? Ayah? Apa-apaan sih? Lin, pikirin yang lebih besar dong. Kalau proyek kota baru gagal, seluruh keluarga kita tamat. Halo, Hancuan. Bisa datang ke rumah kami. Kamu di mana? Kami ke sana. Tuan, keluarga Chen mau ketemu. Aku di Huijun Hall. Sini. Oke, kami ke sana. Hancuan nunggu. Ayo. Jalan. Tunggu Yunian dulu. Ngapain nunggu dia? Lin, bareng kakekmu udah ketemu. Ini, lihat ini. Sama Guyuan. Mirip banget. Foto lama bisa buktiin apa? Orang yang mirip banyak di mana-mana. Foto ini pasti udah 90 tahun. Waktu itu Guyuan belum lahir. Cuman agak mirip aja. Lagian, lihat deh foto ini udah tua banget. Lihat, mukanya buram semua. Nggak kelihatan apa-apa. Menurutku cuma kebetulan. Enggak. Ini bukan kebetulan. Tante, lihat baik-baik. Alis sama matanya. Dan bentuk wajahnya. Apalagi tatapan matanya itu. Ada sesuatu yang susah dijelasin. Waktu lelang kemarin. Cara dia lihat barang antik. Hampir sama persis. Bukan cuma mirip tampang. Ini orang yang sama. Yunian. Cowok itu cucu otak kamu. Atau di mana? Orang yang sama, serius. Jadi maksud kamu, udah hidup 100 tahun kayak monster. Pap. Lin. Ini udah jam berapa sih? Ngapain buang waktu buat ini? Kita aja susah cari makan. Proyek Zhang berhenti. Keluarga Shu sama Ye juga putus hubungan. Yang penting sekarang, gimana caranya kita bisa bertahan? Kotak ini, aku nemuin di tempat rahasia kakek. Di ruang kerjanya, terkunci. Tuh coba sama kunci, nggak ada yang tahu kalian cocok. Kunci ini kayaknya bukan modern. Lin, kamu nggak ngerasa kotak ini yang Guyuan minta kamu simpan? 3 token itu rasanya mirip ya? Maksudmu? Lin, keluarga Ye, Shu, dan Zhang sama Guyuan. Aku lihat sendiri. Mereka panggil dia Tuan. Rasa hormat mereka kayak lagi hadapin leluhur mereka. Terus kenapa? Mungkin mereka kerja sama mau nipu kita ambil sesuatu. Atau Guyuan pakai ilmu hitam buat santet orang-orang besar itu. Tante, keluarga Ye, Shu, dan Zhang keluarga top di Haicheng. Kepala keluarga mereka seorang paling tajam pikirannya. Masa sih orang bodoh bisa santet mereka 3 tahun? Lagian 3 tahun terakhir ini semua lancar. Lolos semua bahaya. Apa saya? Cuman hoki. Terus kemampuan Lin. Selama 3 hari, jauhi tempat tinggi, hindari air. Jangan percaya siapapun. Itu bukan hoki. Terus apa? Lin, dengerin. Krisis yang menimpa keluarga Chen. Semua partner berbalik sekaligus. Itu nggak wajar. Kayak ada tangan tak terlihat yang cabut semua dukungan buat mereka. Kita harus gimana? Mungkin kita harus minta tolong ke Zhang. Minta maaf ke Hancuan. Iya. Enggak. Buat selamatin Chen. Buat pecahin misteri ini. Cuman ada 1 orang. Siapa? Guyuan.
cari si bodoh itu. Kalau bukan dia, apa kita bakal sosial ini? Sekarang juga dia pasti lagi ngetawain kita. Unian, itu mau nggak bakal berhasil. Kalau Gu Yuan emang sehebat itu, kenapa dia bakal tahan sama kita selama 3 tahun penuh? Menurutku, dia cuma nempel ke Ye. Nebeng kesuksesan mereka. Lin, aku tahu. Selama ini, kamu keras banget ke Gu Yuan. Tapi kalau kamu minta maaf aja, dia pasti maafin kamu. Ngomong apa sih kamu? Nggak mungkin aku minta maaf ke dia. Lagian, dia sekarang hidup enak. Mesra sama pewaris Ye. Aku buang-buang waktu buat khawatir. Union, kenapa kamu juga bingung? Lin keras gimana? Dan soal semua ini, apa hubungannya sama Gu Yuan? Yuk, Nian. Bukannya kita nggak percaya kamu. Tapi kalau kamu bilang Gu Yuan bisa benerin masalah ini, kita beneran nggak bisa percaya. Enggak, tunggu, Om Tante. Aku tahu, yang aku bilang sekarang susah dipercaya. Tapi cuma itu yang bisa aku bilang. Lin, percaya atau enggak, terserah kamu. Cukup, udahan. Hancuan nunggu. Ayo. Ayo sini. Hancuan, kamu kurus banget baru beberapa hari. Main ke rumah dong. Tante masakin kamu. Tante, langsung aja ya. Proyek kota baru itu bisa tolong bicarain buat kita. Maaf, aku bohong. Proyek kota baru, aku nggak punya kuasa. Satu pekerja pun nggak. Atau satu baut pun, aku nggak bisa apa-apa. Berdiri. Maksud kamu apa ini? Mama, kan udah aku bilang bukan dia. Terus kenapa bisa gitu? Itu karena Gu Yuan. Gu Yuan, si imut itu. Kok bisa dia sehebat itu? Nyonya, dia udah bilang kan, kenapa terus bohongin diri sendiri? Hancuan. Kamu nggak bercanda kan? Aku serius. Dulu, keluarga Zhang kasih proyek ke Chen karena Gu Yuan. Aku dekatin kamu, juga ada alasannya. Ayahku pernah bilang, keluarga Chen punya seorang master. Itu cuma omong kosong orang tua. Nggak ada master. Nyonya? Beneran ada. Waktu itu aku pikir dekatin Lin bisa dapetin keluarga Chen. Dan master bakal layanin aku. Sekarang, aku salah besar. Zhang Hancuan, kamu mau main apa sih? Ini tempat kerja Gu Yuan. Kalian berdua, sejak kapan kalian akrab? Kecuali ayahmu yang bilang. Kalau enggak, aku nggak percaya. Nah, aku datang. Direktur Zhang, Ye, Shu, kenapa kalian semua di sini? Para kepala keluarga. Semua di sini. Paman Zhang, Paman Ye, Paman Shu. Kenapa keluarga Zhang tiba-tiba putusin proyek kota baru kita? Dan keluarga Ye sama Shu, kenapa tiba-tiba batalin semua proyek yang lagi jalan? Keponakan Lin. Kerja sama bisnis, butuh waktu dan nilai yang pas. Dulu, alasan kami kasih kesempatan ke keluarga Chen. Sebagian karena hubungan lama, dan juga karena di balik keluarga Chen ada perlindungan master, keberuntungan lagi naik. Master? Kita nggak punya master. 3 tahun ini, aku yang tanggung keluarga Chen sendirian. Dari hampir bangkrut sampai sekarang ini, nggak ada master. Nona Chen, kami lihat kerja kerasmu, tapi jujur, tanpa master yang ubah nasibmu. Keluarga Chen nggak mungkin cuma 3 tahun lolos dari semua jebakan. Itu cuma keberuntunganku, instingku yang tajam, nyaliku buat lawan. Sekali 2 kali itu hoki. 3 tahun, puluhan momen penting. Selamat setiap kali. Bahkan saingan terus bikin kesalahan. Kebijakan selalu berpihak padamu. Nona Chen, apa itu cuma hoki? Master itu bukan cuma lindungi keluarga Chen, tapi seimbangkan keberuntungan semua pihak. Bikin sumber daya Haicheng mengalir ke keluarga Chen. Keluarga Zhang kasih proyek. Keluarga Ye dan Shu juga bantu. Semua ikuti aliran keberuntungan ini dan hormati keinginan master itu. Pak Zhang, master yang kamu sebut siapa sebenarnya? Keluarga Chen kami beneran nggak kenal master. Mungkinkah seseorang yang kakek kenal sebelum wafat? Tapi kakek nggak pernah sebut siapa-siapa. Kalaupun ada master, itu demi kakek. Dan kemampuanku pasti berperan juga kan? Aku nggak percaya tanpa aku, keluarga Chen bisa bertahan. Jadi, sampai sekarang kamu masih pikir semua itu usahamu sendiri. Jadi sampai sekarang kamu masih berpikir
Semua itu hasil usahamu sendiri. Selamat datang, Tuan. Ini... Sekarang, kamu percaya sekarang. Lin, keponakan. Biar ku beritahu kamu hari ini. 3 tahun lalu, keluarga Zhang membantumu. Keluarga Ye dan Xu juga menjagamu. Master misterius yang kamu ceritakan, yang nggak pernah kamu lihat, itu mantan suamimu, Gu Yuan, Tuan Gu. Nggak mungkin. Bu Yuan? Dia masternya? Enggak. Gini, Kamu harus patuh padanya. Semua perintahnya. Dia memohon dan menangis demi seorang istri. Jaga keluarga Chen 3 tahun. Ingat ini. Bawa balik sampahmu. Bawa cincin murahmu. Pergi. Pergi selamanya. Kenapa? Demi kakekmu Chen Guodong. Demi janji lama. Gu Yuan, kamu repot-repot melakukan semua ini. Cuman biar aku mau mohon padamu, mengaku aku salah, biar aku beritahu kamu. Nggak akan. Lin, sampai sekarang kenapa kamu nggak bisa lihat kenyataan? Dia bukan nggak tahu. Dia cuma nggak bisa terima, menerima sang master. Berarti mengakui kesalahannya. Selain 3 token itu, Guodong meninggalkan sesuatu lain untukmu. Yang dia bilang, mungkinkah kotak itu? Keluarkan. Tapi aku nggak bisa buka. Kasih ke aku. Ini dari dia. Gu Yuan, guru spiritual kuno itu, guruku, kutukan keluarga Chen balik menyerang. Kamu membawa nasib kematian. Kakek, minta dia pura-pura bodoh. Diikat 3 jiwa. Jaga kamu 3 tahun. Takdir nggak bisa dibilang. Sembuhkan hatimu sendiri. Saat kamu bangun, jangan salahkan aku. Bangkit dan harumkan nama kita. Oke. Pesan terakhir. Jadi itu sebabnya aku merusak kalungnya. Kirimannya disita. Aku buang cincinnya. Pemasok bangkrut. Aku hancurkan jimatnya. Lokasinya bermasalah. Ya. Jadi itu aku. Aku yang memutusnya sendiri. Pelindungmu untuk kami. Aku bilang kamu bodoh. Bilang kamu tolol. Bilang kamu idiot. Ya. Jadi 3 tahun itu, kamu pura-pura bodoh. Semua demi janji. Ya. Kenapa nggak bilang aku? Bikin aku pikir kamu itu bodoh. Kenapa kamu sembunyi kebenarannya? Bilang, kamu percaya? Lin, Gu Yuan benar. Kalian berdua udah nikah. Nggak usah bikin tegang gini. Ya, Lin. Kita semua udah ngerti sekarang. Selama ini, Gu Yuan yang ngedukung kamu dari dulu. Minta maaf aja sama dia, terus nikah lagi. Kita bisa jadi keluarga lagi. Enggak. Aku nggak percaya keluarga Chen bisa maju karena aku Chen Lin. Bukan karena si bodoh ini. Lin, udah sampai sini. Kenapa masih nyangkal? Sangkal aja terus. Faktanya nggak berubah. Ngobrol aja sama Gu Yuan. Sebenarnya, cowok ini, Gu Yuan, lumayan baik. Selama ini, kita nggak pernah perlakuin dia baik. Ini semua salahmu. Kamu meremehkan Gu Yuan. Kamu hancurin keluarga kita, memisahkan kita. Jadi aku yang jadi bahan ketawaan. Semua yang aku banggain selalu milikmu. Aku yang jadi badut beneran. Kutukan yin gelapmu masih ada. 3 tahun, 3 ujian udah lewat, tapi risikonya tetap ada. Ini emang takdirku. Nggak usah repot. Pejamkan mata.
Aku udah segal yin gelap di tubuhmu. Latih pikiranmu baik-baik. Kamu aman. Terima kasih. Kamu selalu baik banget sama aku. Tapi aku... Jangan. Kamu dan aku, kita impas sekarang. Maafkan aku. Yuan, aku nggak punya hak. Nggak punya hak minta maafmu. Lin, kamu ngomong apa sih? Yuan udah maafin kamu. Bersyukurlah. Yuan, kamu benar. Status kita beda jauh banget. Aku nggak pantas buatmu. Itu udah berlalu. Dalam 3 tahun, aku akan lakuin sendiri. Aku akan bangun ulang keluarga Chen. Tanpa belas kasihan siapapun. Atau bantuan. Kalau hari itu tiba, aku harap kamu beneran memandangku tinggi. Lin. Yuan, kapan Lin jadi dewasa gini? Jadi, ini tujuanmu? Udah selesai. Aku pergi. Yunian, kamu suka guru kan? Enggak kok. Kamu pikir aku nggak tahu? Chen Linlin sama guru pisah. Pasti terjadi. Ini kesempatanmu. Aku bisa ya. Semua orang berhak kejar kebahagiaannya. Coba aja. Sana, pergi. Yuan, ajak aku ikut jalan-jalan. Aku mau belajar darimu. Ini, kenapa harus dia ngurusin guru? Harusnya kakakmu. Iya kan, Ayah? Aku harus tetap di keluarga, kan? Aku mau jadi iparnya guru. Mana kakakku?